Satukan kami di dalam roh-Mu, satukan kami di dalam kasih-Mu. Semua apa yang kami lakukan hanya untuk hormat dan memuliakan nama Tuhan. Urapi tangan-tangan yang bermain alat musik. Urapi lidah dan mulut para WL dan singer yang akan menaikkan pujian penyembahan kepada-Mu Tuhan. Yang membawa kami semua sidang jemaat untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan kami boleh memperoleh kekuatan yang baru. Dan kami percaya di atas puji-pujian kami, Engkau ada bertahta. Dan Engkau akan bekerja bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari Tuhan. Dan kami percaya yang lemah Engkau akan memberikan kekuatan. Yang dalam keadaan bermasalah Tuhan memberikan jalan keluar dan kemenangan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi juga sound system multimedia. Para aser, pada seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Urapi kan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Katakan apa yang Kau ingin katakan, ingin Kau sampaikan lewat lidah dan bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Kami siap menerima berkat kekuatan yang baru daripada firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi sidang jemaat mungkin yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan juga menyertai mereka. Tibakan di tempat ini dengan selamat. Dan kami boleh bersama-sama merayakan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga teringat Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemimpin bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, beserta Wakil Presiden, bahkan para menteri, bahkan seluruh jajarannya di bawahnya Tuhan. Tuhan yang memakai pemimpin bangsa kami dengan memimpin dengan rasa takut dan hormat dan gentar hanya kepada-Mu Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, bahkan bangsa kami juga diberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan acara ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati dan melindungi setiap umat-Nya, menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
berkati dan lindungi, sinari dengan wajahnya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Amin, amin, Perkenananmu Tuhan beserta dengan kami untuk selama-lamanya. Berkenanan beserta dan darimu, generasi dan keluargamu dan anakmu dan turunan berikutnya. Berkenanannya besertamu dan darimu, generasi dan keluargamu dan anakmu dan turunan. Berkenanannya berkenanannya besertamu dan darimu, generasi dan keluargamu dan anakmu dan turunan berikutnya. Berkenanannya besertamu dan darimu, generasi dan keluargamu dan anakmu dan turunan. Hadiratnya besertamu, di belakangmu, di sampingmu, di sekitarmu dan dalammu. Dia selalu hadiratnya besertamu, di belakangmu, di sampingmu, di sekitarmu dan dalammu. Dia selalu pagi hari, sore hari, waktu datang dan pergi, dalam tangis, sukacita, dia untukmu, dia untuk pagi hari, sore hari, waktu datang dan pergi, dalam tangis, sukacita, dia untukmu, 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 dia untukmu. Amin. Kita sembah Dia para masih. Oh, yes Lord, we believe in you, Lord. We
Berkat-Mu melimpah-limpah atas kami Tuhan. Oh, kami percaya, kami terima berkat yang datang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Layak disembah Tuhan, layak dinyanyikan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Kami Tuhan, segenap penyembahan kami Tuhan, kami naikkan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Oh, Engkau Raja kami, Engkau Allah kami, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Oh, sana, sana. Kami bersyukur, kami naikkan penyembahan kami Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Oh sana, sana, oh sana, sana. Haleluya, 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 oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada Bapa kasih. Kami naikkan pujian kami hanya bagi-Mu Yesus, nama di atas segala nama dan Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja, Engkau berkuasa. Kami berikan sorak-sorai hanya bagi-Nya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus. We're gonna sing together. We praise Him tonight. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give,
bagi Yesus Kristus Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya, selama-lamanya. Segala pujian bagi Tuhan, haleluya. Shalom umat Tuhan. Shalom. Kita percaya bahwa Tuhan kita satu-satunya yang kita bisa andalkan. Amin. Kita mau angkat pujian. Kaulah satu-satunya. Sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu kupegang, Kau keyakinanmu bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Satu-satunya
Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkanku. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkanmu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Umat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup
kasih. Kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur yang ada di onsite, di gedung gereja maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Datang beribadah kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyiapkan hati kami, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakan apa hatimu, kerinduanmu bagi setiap kami, khususnya jemaat komunitas Patmos di BFLC, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, urapi dan berkati setiap jemaat yang hadir, setiap jemaat yang beribadah dari rumah masing-masing. Urapi dan berkati hamba-Mu, Kau pakai dalam semata untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang menyertai kami, menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami alaskan segala doa, puji dan syukur kami. Haleluya. Mari bersama jemaat katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema khotbah hari ini, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita sekalian, apa yang Tuhan teguhkan di dalam hati kami adalah takut akan Allah. Katakan bersama, takut akan Allah. Takut akan Allah. Sekali lagi, takut akan Allah. Sudah sedemikian lama kata takut itu sungguh menakutkan. Artinya karena dari kecil saudara selalu diajarkan untuk takut. Takut sama setan, takut sama penderitaan, takut sama bahaya, takut sama api, takut sama hal-hal yang mendatangkan celaka dan sebagainya. Bahkan orang tua pun mendidik saudara supaya anak-anak takut kepada orang tuanya. Tetapi pada waktu saudara belajar atau membaca Alkitab, saya kurang tahu berapa lama atau berapa banyak saudara pernah merenung masalah takut akan Allah. Pada waktu saudara mengenal atau membaca kalimat takut akan Allah, mungkin yang saudara pikir adalah ketakutan. Seperti saudara menghadapi bahaya, seperti saudara menghadapi hukuman, ancaman, seperti saudara menghadapi orang tua saudara sendiri. Ketakutan. Sehingga karena saudara ketakutan, saudara memilih akhirnya tidak takut kepada Allah. Karena saudara mengenal bahwa Allah itu kasih. Dengan kata lain di dalam hati saudara ada sebuah kebingungan, ada sebuah ketidakpastian. Bagaimana menyikapi hidup ini terhadap Allah. Padahal sikap takut akan Allah adalah sikap yang amat penting. Bahkan saya mengatakan first thing first. Artinya yang pertama harus kita lakukan. Yang pertama adalah menjadi hal yang awal. Jangan dinomor duakan. Yang harus dinomor satukan saudara ikuti. Karena kalau yang nomor 1 saudara tidak ikuti, nomor 2, 3, dan 4, 5, 6, dan 7 akan salah. Pada waktu saudara menaik kereta api misalnya saja, di mana lokomotifnya? Kalau lokomotifnya menghadap ke selatan, saudara akan ikut ke selatan semua. Tapi kalau lokomotifnya menghadap ke utara, jalurnya ke utara, saudara akan ke utara semua. Bukankah begitu? Saudara datang ke Gambir, kemudian saudara pilih kereta api, saudara jurusannya mau kemana? Mau ke Bandung atau mau ke Surabaya? Kan berbeda jurusannya. Dan ditentukan oleh arah lokomotif yang akan kemudian membawa rentetan rangkaian daripada gerbong. Perhatikan baik-baik, saudara mengikuti Tuhan tidak bisa saudara akan seingin saudara. Tuhan diperlakukan seperti mau-maunya saudara. Tuhan diminta-minta seperti mau-maunya saudara. Terbalik saudara. Seharusnya saudara ikut Tuhan. Waktu saudara ikut Tuhan, segala sesuatunya akan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itulah yang paling tepat dan paling benar dan paling baik buat saudara. Karena saudara diciptakan oleh Tuhan. Tidak mungkin saudara sendiri berpikir apa yang terbaik buat saudara tanpa saudara mengerti bahwa Tuhanlah yang menciptakan saudara. Amin saudara? Seringkali hidup kita membawa hidup kita serampangan, sembarangan, semaunya sendiri. Mari saudara kita perhatikan di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Kita membaca ayat di dalam perjanjian baru dulu. Rasul Paulus salah satu rasul yang menulis bagian daripada Alkitab, surat-surat penggembalaan Rasul Paulus di perjanjian baru
yang lebih banyak menekankan bagaimana sikap seorang percaya, sikap jemaat kepada Tuhannya. Sebagaimana sikap dirinya, dia memberikan teladan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Rasul Paulus mengatakan takut dan gentar. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Dikatakan oleh Paulus, hendaklah jemaat itu taat, harus taat. Tidak ada kata lain, kata yang utama adalah taat. Ikut Tuhan itu harus obedience, harus taat. Ke-10 perintah Allah diberikan oleh Allah melalui Musa kepada umatnya, kepada bangsa Israel adalah untuk ditaati, untuk membawa mereka hidup ke dalam setiap penggenapan janji Allah. Taat. Di perjanjian baru saudara lihat, dan dia mati taat. Ketaatanlah yang membawa Yesus sampai ke kayu salib. Dan dia mati taat. Taat sampai mati, dia merelakan nyawanya, memberi nyawanya. Taat, bentuk ketaatan. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Bagaimana mungkin kemudian saudara ikut Yesus, saudara tidak taat? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Tetap taat. Dan Yesus sekarang ada di atas surga, dia di surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia berjanji, kita menanti-nanti kedatangannya karena dia akan datang kembali. Dengan cara apa? Dengan taat. Amin saudara? Dengan taat. Keselamatan yang saudara peroleh adalah buah ketaatan Yesus. Yang kita tinggikan, yang sudah bangkit. Raja di atas segala raja. Dan dia akan datang kembali. Kita menanti kedatangannya juga harus dengan ketaatan. Orang Jawa bilang, cok sembarangan kon. Jangan sembarangan kita hidup. Harus dengan taat. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya merenung, apa hubungannya taat, kemudian mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya jemaat didorong oleh Rasul Paulus. Jemaat-jemaat yang dengan sebutan Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudaraku yang aku kasihi. Mereka semua adalah saudara-saudara yang dikasihi Paulus. Sebagaimana Yesus mengasihi kita. Mereka terus didorong. Didorong untuk mandiri, tidak bergantung kepada Paulus. Paulus wanti-wanti pesan, ayo tanpa ada aku pun engkau harus tetap taat. Supaya keselamatanmu dapat kau kerjakan dengan takut dan gentar. Artinya kita bisa finish. Nama kita tetap tertulis. Kita mendapat upah di surga. Finish. Beberapa waktu lalu, tema khotbah di jemaat di tempat ini, finish well. Masih ingat saudara? Finish well. Bisa finish kalau ada ketaatan. Dan ketaatan itu hanya bisa dilakukan dengan takut dan gentar. Artinya waktu saudara tidak takut dan gentar kepada Allah, tidak mungkin saudara taat, tidak mungkin. Kita semua bisa taat. Pada waktu kita berinteraksi dengan Allah, kita mempersepsi, kita menganggap, kita memandang Allah dengan hati yang takut dan gentar. Makanya saya bilang, cok sembrono, jangan sembrono, jangan sembarangan. Di masa-masa seperti inilah kita belajar hidup tidak sembarangan. Betul saudara? Semua menerapkan yang namanya normal baru itu hidup tidak sembarangan. Pakai face shield ya harus pakai face shield. Cok sembarangan sekarang PDW. Saya sesek kok, saya nggak mau pakai face shield. Itu sembarangan, aturannya harus pakai face shield. Pakai masker ya pakai masker. Maskernya dinaikkan ke hidung ya sampai hidung. Jangan sembarangan semaunya sendiri. Kalau nggak mau dinaikkan maskernya ya pakai face shield. Itu sebagai contoh saja. Dunia dalam kondisi bahaya ini menerapkan ketaatan. Bapak Presiden mengatakan, ayo
kita lakukan prinsip-prinsip kenormalan baru ini menurut Bapak Presiden. Jangan di kerumunan, jangan jabat tangan, jaga jarak, cuci tangan. Amin saudara. Pakai penutup, pakai masker. Udah itu saja. Maka kita akan terhindar dari yang namanya bahaya, terhindar dari kematian. Jadi rupanya hidup kita itu baik-baik saja, sehat-sehat saja kalau kita taat. Tapi taatnya itu penuh dengan gairah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita perhatikan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 tadi. Rasul Paulus mengatakan, takut dan gentar. Untuk apa? Untuk tetap mengerjakan keselamatan. Artinya kerjakan keselamatan supaya iman kita dalam Yesus, keselamatan yang sudah kita terima. Oleh karena iman kita kepada Yesus, harus terus kita kembangkan. Alkitab mengajar kita, keselamatan itu bukan sesuatu yang kita simpan. Orang Jawa bilang kantongi wae, seperti uang kita simpan, kita depositokan, kita titipkan untuk dikembangbiakkan oleh orang lain. Bukan. Keselamatan itu untuk diri kita. Yang terus kita kerjakan selama kita bernafas di dunia. Sampai kita berjumpa dengan Yesus. Waktu Yesus datang kedua kali. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Sehingga keselamatan itu tidak menjadi sia-sia. Artinya iman yang sudah saudara terima sebagai anugerah kasih karunia Tuhan. Dengan iman itu kita mengembangkannya. Dengan iman itu mengembangkannya. Bagian lain, orang mengajarkan supaya kita berakar di dalam kasih Kristus. Kemudian kita bertumbuh dan berkembang dan berbuah lebat. Amin saudara. Tuhan Yesus mengatakan, kalau carang itu tidak melekat pada pokok anggur, carang itu tidak akan berbuah. Dan kalau tidak berbuah, tebang saja, bakar saja. Menggambarkan sebuah kehidupan dalam iman kepada Yesus. Menggambarkan bahwa keselamatan itu harus dikerjakan. Bukan hanya tanaman itu hanya ditanam terus dibiarkan. Tanaman itu harus berbuah dan buahnya lebat. Bukankah pohon yang tidak berbuah oleh Tuhan Yesus kemudian ditebang saja? Saudara masih ingat Tuhan Yesus melihat pohon yang tidak berbuah langsung pohon itu dimatikan aja. Buat apa? Dengan kata lain Rasul Paulus mengajarkan supaya keselamatan itu dikembangkan. Artinya kita dengan penuh gairah menjadikan hidup kita itu makin hari makin dewasa di dalam Kristus. Kedewasaan itu menjadi hal yang utama. First thing first. Apa yang perlu dinomorsatukan kita harus nomorsatukan. Kedewasaan sehingga hidup kita itu berdampak. Yang bisa membawa dampak, yang bisa menjadikan hidup menjadi terang dan garam. Bagian dari khotbah di bukit. Setelah Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Ujung-ujungnya apa? Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana orang itu membangun sebuah rumah. Dasarnya apa? Dasarnya apakah pasir? Dasarnya apakah batu karang yang teguh? Setelah itu dikatakan, apa dasarnya batu karang yang teguh yang tidak tergoncang? Hidup dalam firman. Ini maksudnya, hidup dalam firman. Firman itu kita hidupi, kita tinggal dalam firman. Dan orang yang tinggal dalam firman dikatakan akan berfungsi menjadi terang dan garam. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Selanjutnya Rasul Paulus mengatakan, keselamatan yang kita kerjakan dengan penuh antusias, dengan aktif, yang membawa hidup kita menjadi lebih dewasa dan berdampak menjadi terang dan garam. Harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Kalau saya balik, orang yang enak-enak aja jadi orang Kristen, sama sekali tidak takut dan gentar. Nggak mungkin menjadi dewasa. Tidak mungkin menjadi dewasa. Jadi takut dan gentar di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 ini artinya bertindak dalam iman
tetapi tetap penuh hati. Bahasa Jawanya tetap sama, jok ngawur. Banyak orang Kristen itu ngawur, dengar. Melalui live streaming dengar, saya katakan banyak orang Kristen hidupnya ngawur. Gak pemimpin, gak jemaat, hidupnya ngawur. Karena masing-masing ngawur tidak bisa bersatu. Kalau setiap orang tidak ngawur pasti bisa bersatu karena tujuannya sama. Bertindak dengan penuh hati-hati. Mengikut Tuhan itu tidak sembarangan. Bahasa Jawa yang lain tidak sembrono. Semaunya sendiri. Karena saudara mempunyai kedudukan dalam kepemimpinan. Di sebuah pelayanan terus saudara sebagai pemimpin semaunya sendiri. Saya tidak usah jelaskan maksud semaunya sendiri. Karena saudara jadi orang tua semaunya sendiri. Karena saudara sudah menjadi anggota sebuah gereja, terus semaunya sendiri. Karena saudara merasa sudah hidup baru, semaunya sendiri. Hidup saudara tidak akan pernah menjadi dewasa dan tidak pernah akan menjadi terang dan garam. Takut dan gentar itu artinya bertindak dengan hati-hati yang sungguh-sungguh. Selalu cek and recheck, selalu evaluasi dirinya sendiri. Secara jujur dan kritis untuk menghindarkan hal-hal yang memalukan Tuhan. Dalam beberapa komentari dikatakan untuk menghindarkan hal-hal yang mendiskreditkan Tuhan, memalukan Tuhan. Sudah berapa banyak orang Kristen itu memalukan Tuhan? Saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau jadi orang Kristen. Karena orang Kristen kebanyakan memalukan Tuhan. Memang betul, saya betulkan, saya benarkan, saya tidak membela kalau memang memalukan Tuhan. Ya memang dia memalukan Tuhan. Tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar kalau dia bertobat dan dia sungguh-sungguh. Saat itu kemudian dia takut dan gentar, dia mengerjakan keselamatan dengan penuh antusias. Pasti hidupnya akan bertumbuh lagi. Amin saudara. Tuhan Yesus mengatakan, kita ini seperti cangkokan karena kita bukan bangsa Israel. Tapi cangkokan aja bisa bertumbuh. Apalagi kalau tanaman asli. Amin saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tangkap baik-baik. Kenapa kita harus takut akan Allah? Amin saudara. Mengerti? Menjadi orang Kristen harus didasari takut akan Allah. First thing first. Yang mesti didahulukan, lakukan lebih dahulu. Orang dibolak-balik, jangan dibolak-balik. Mikir yang kita mau, bukan mikir yang Tuhan mau. Tuhan dan kita mana dulu? Jawab, sebelah sini, mana dulu? Yang di rumah mana dulu? Tuhan dan kita mana dulu? Kita diciptakan Tuhan atau kita menciptakan Tuhan? Ini sudah jelas lah. Jadi ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang Tuhan tetapkan itu harus didahulukan. Coba kita baca di Ulangan pasal 6. Ayat ini berulang disampaikan kepada komunitas di tempat ini, pada jemaat di tempat ini. Karena sering diajarkan tentang Shema. Bagaimana perintah Tuhan melalui Musa untuk mengajarkan tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan? Dan itu diajarkannya berulang-ulang. Di mana saudara? Di rumah, di keluarga. Supaya anak cucunya semua keberkatan. Urut-urutannya kan jelas. Hidup dalam kasih baru yang lain keberkatan. Saudara, di dalam Ulangan pasal 6, tapi bukan ayat 4 sampai ayat 8. Ayat 1 dan 2. Saudara perhatikan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Berarti Tuhan memberi perintah kepada Musa. Dan Musa menyampaikan kepada seluruh umat Israel yang baru saja mengalami mujizat yang luar biasa. Mereka berhasil melewati, menyeberangi laut. Dasar laut jadi tol. Air laut jadi dinding.
Laut itu terbelah. Musa hanya dengan mengetukkan dengan sepotong kayu. Dan umat Allah menyeberang menuju ke tanah yang dijanjikan. Betul saudara? Sampai ke seberang Musa memerintahkan ini. Saudara dengar baik. Saudara bayangkan umat Israel yang ada dalam perbudakan sekarang sudah dibebaskan melalui penyertaan Allah, melalui mujizat Allah yang luar biasa, melalui pernyataan kuasanya yang luar biasa. Mereka sampai di seberang. Tujuannya apa? Supaya mereka dibebaskan, supaya mereka bisa menyembah Allah. Menyembah Allah. Kemudian selanjutnya dikatakan, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Mereka sudah lepas dari perbudakan oleh Firaun di Mesir dengan pertolongan Allah, bukan dengan kemampuan dirinya, dengan pertolongan Allah, 100% pertolongan Allah. Mereka bebas, mereka akan ditempatkan, akan tinggal, akan menetap di sebuah negeri tempat mereka tinggal. Nah, pada waktu itu dikatakannya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Jadi rupanya Tuhan pertama kali berbicara melalui Musa kepada umat Allah yang telah dibebaskan. Yang Tuhan inginkan sebelum ada perintah kasih, mengasihi di ayat yang keempat. Takut akan Tuhan. Saudara jangan bingung kalau di Alkitab ada katakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kata takut yang dipakai di dalam pernyataan itu berbeda dengan kata takut yang sedang saya jelaskan ini. Jadi rupanya kita mengasihi Tuhan itu kalau kita mempunyai hati yang takut pada Tuhan. Jangan sembarangan mengasihi Tuhan. Bagaimana saudara mengasihi Tuhan yang luar biasa dengan sembrono saja? Enggak mungkin dong. Sebab itu dikatakan, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Jadi takut akan Tuhan yang disampaikan di bagian ini, disampaikan oleh Musa, maksudnya adalah supaya kita tunduk, benar-benar tunduk, nurut. Nurut, bahasa Indonesianya menurut, tunduk, menurut. Menurut apa? Menurut untuk mengakui apa yang disampaikan Tuhan itu benar. Yang di luar itu tidak benar. Saudara mau pilih jodoh, mesti berdoa. Tahu apa yang Tuhan mau. Saudara sudah dapat, itu benar. Yang di luarnya itu tidak benar. Gitu kan? Apapun yang saudara lakukan, saudara harus cari apa yang Tuhan mau. Dan saudara baca Alkitab, saudara akan mendapatkan, pasti mendapatkan apa yang Tuhan mau. Karena Alkitab ini pedoman kehidupan. Maka saudara akan mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang harus saudara hidupi seperti yang Tuhan mau. Dengan kata lain, hidup kita menjadi selaras, menjadi harmoni dengan Tuhan. Rasul Paulus berkali-kali mengatakan supaya kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan pikiran dan perasaan Kristus. Jadi takut akan Tuhan pada Ulangan pasal yang 6 berarti kita mengakui kebenaran yang Tuhan sampaikan. Kita menghidupi kebenaran itu yang Tuhan sampaikan. Kebenarannya itu berupa ketetapan-ketetapan dan aturan-aturan. Nah kalau kita mengakui dan kita menghidupi, dengan kata lain kita tunduk dan taat. Katakan tunduk dan taat. Saudara, jadi ketaatan kepada Allah, slide, harus muncul dari rasa takut. Harus muncul dari rasa takut. Omong kosong kalau saudara bilang taat tapi tidak takut kepada Allah. Takut di sini artinya trembling, gemeter. Ketemu Tuhan itu gemeter. Dengar suara Tuhan itu gemetar. Dari mana? Dari Alkitab. Tahu isi Alkitab itu rasanya gemeter. Walaupun susah untuk tunduk. Susah.
Pengalaman saya untuk tunduk itu susah, untuk taat itu susah. Tapi kalau hati kita merasa takut, itu jelas akan mendorong kita. Memikul segala konsekuensi. Aku mau tunduk, taat kepada kebenaran firman. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Jadi tidak didorong oleh orang lain. Tidak didorong oleh iming-iming. Kalau datang doa pagi nanti dikasih jam dinding. Kalau 3 bulan berturut-turut setia ibadah nanti dikasih voucher. Gereja apaan kalau ada gereja yang melakukan hal seperti itu? Pemimpin seperti apa kalau pemimpin berpikir seperti itu? Amin, saudara ngerti? Tidak ada orang akan menjadi lebih dewasa, makin hari makin takut dan gentar pada Kristus. Hanya melalui pengaruh iming-iming dari luar, tidak ada. Ternyata Alkitab mengajarkan kita harus dimulai dari hati. Hati kita harus apa saudara? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jadi ketaatan kepada Allah harus muncul dari rasa takut akan Allah. Dan rasa kagum akan Allah. Kagum. Ku kagum. Apa tadi pujiannya? Hormat, apa? Nah, itulah pokoknya. Sekarang saya kalau ngafal lagu suka terpotong-potong, banyak yang hilang gitu. Ada rasa gentar, tapi gentarnya itu ada gentar mengagumi Tuhan dan ingin taat tunduk kepada seluruh ketetapannya. Artinya kegentaran yang kudus, kegentaran yang tidak tercemar dengan hal-hal lain. Secara langsung saja saya katakan, bukan gentar secara emosional, bukan. Sungguh-sungguh gentar. Dan itu munculnya dari dalam hati. Dan hati yang lembut yang Allah sudah berikan kepada kita. Menggantikan hati yang keras. Memunculkan. Bisa merefleksikan. Setiap ada firman jatuhnya ke hati yang lembut. Pasti muncul takut dan gentar. Tapi aku dengar firman bolak-balik kok. Nggak muncul-muncul. Lah hatimu watu. Watu itu apa? Batu. Bukan hati yang lembut. Itu jelas menunjukkan. Hatimu membatu, mengeras. Jadi orang yang sembrono itu orang yang hatinya keras. Pinter khotbah tapi hatinya keras. Orang menilai secara dunia pelayanan berhasil tapi hatinya tetap keras. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Kembali di dalam Ulangan pasal 6, itu hal yang pertama, yang utama. Yang harus kita utamakan. Karena di dalam Ulangan pasal 6 tadi dikatakan, ketaatan di dalam kasih dengan takut dan gentar itu harus diwariskan kepada anak-anak. Ngerti nggak saudara? Harus diwariskan kepada anak-anak. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk generasi dan generasi selanjutnya. Melalui apa? Diajarkan. Itu nyambung ke Ulangan pasal 6 ayat 4, 5, 6 dan selanjutnya. Nyambung. Dasarnya mengasihi Tuhan adalah dengan takut kepada Allah. Kasih yang dilakukan dengan gentar, kagum kepada Allah. Ini harus diajarkan kepada anak-anak. Artinya anak-anak juga harus diajar untuk takut kepada Allah. Paketnya adalah mengasihi dengan takut. Gak sempat beribadah karena kepala pusing. Benar gak itu takut sama Tuhan? Gak sempat beribadah karena masih harus belanja dulu ke range market. Karena anak pada ulangan gak sempat nungguin anak-anak. Saya kadang-kadang suka bertanya, ini orang-orang yang jawab-jawab begitu seenaknya itu sebenarnya takut sama Tuhan gak sih? Mengajar anaknya tanpa disadari, pikirnya untuk mengejar prestasi. Mana lebih penting? Mana lebih penting yang nomor satu, first thing first. Taat sama Tuhan atau prestasi bagus, mana lebih penting yang kau ajarkan pada anak-anak? Coba jawab yang di rumah. Yang di rumah jawab. Mana lebih penting? Yang mengatakan prestasi anak-anak lebih penting angkat tangan. Yang mengatakan mengajarkan taat sama Tuhan lebih penting angkat tangan. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saudara, next slide. Takut akan Tuhan berarti keinginan untuk hidup. Keinginan untuk hidup selaras dengan standar kebenarannya. Untuk menghormati Tuhan. Sesuai dengan semua yang kita lakukan. Sebab itu saya tulis di sini, apa itu takut akan Allah? Mengapa kita harus takut akan Allah? Slide berikutnya. Takut akan Tuhan adalah kesadaran. Kesadaran dalam diri kita, dalam hati kita. Orang mengatakan dalam rohnya. Kesadaran. Roh itu nyangkut ke otak. Karena kesadaran itu dikerjakan oleh otak. Sebab itu otakmu harus terus-menerus sadar akan kebenaran. Kalau tidak, rusak isi otak ini. Sebab itu Tuhan ciptakan otak first thing first. Saudara belajar cara membentuk manusia. Otak itu diciptakan pertama, didahulukan. Baru ada yang lain. Tapi kalau ada masalah dengan kesehatan, kesehatannya memburuk, otak ditempatkan terakhir. Supaya apa? Supaya otak bagian akhir matinya. Jadi sehingga katakan orang yang benar mati kalau otaknya sudah mati. Bukan orang benar mati kalau jantungnya berhenti. Tidak, otaknya mati baru dinyatakan mati. Otak itu menjadi penting karena ciptaan Tuhan yang memang diberikan fungsi penting oleh Tuhan. Takut akan Tuhan itu kesadaran bahwa kita berada di hadapan Tuhan. Tuhan itu kudus, adil, maha kuasa. Dan Tuhan itu minta tanggung jawab. Hidup kita itu harus dipertanggungjawabkan. Motivasi kita ini harus dipertanggungjawabkan. Pikiran kita ini harus dipertanggungjawabkan. Kata-kata yang meluncur setiap hari itu harus dipertanggungjawabkan. Saya masih dengar orang sembarangan ngomong. Belajar untuk ngomong itu omongan-omongan yang membangun orang lain. Tindakan-tindakan itu juga harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada satupun yang saudara lakukan enak-enak aja tanpa dipertanggungjawabkan. Tidak ada. Kalau saudara tahu demikian, saudara sudah mulai mempunyai hati yang dikuasai Roh Kudus. Karena Roh Kudus menjadikan saudara takut sama Tuhan. Memampukan saudara takut sama Tuhan. Tapi kalau saudara selalu menghindar, enggak apa-apa. Yang berkuasa atas hatimu roh siapa? Tuh ada yang roh setan. Betul, jangan takut. Bilang roh setan. Setan itu harus dilawan. Orang enggak berani lawan setan, kemudian mau dipimpin Roh Kudus gimana? Enggak bisa. Sikap kita harus jelas, setan itu kita lawan, Roh Kudus kita taati. Amin saudara? Mari katakan bersama saya, setan kita lawan, Roh Kudus kita taati. Puji Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu keinginan hidup sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Slide berikutnya, keinginan hidup selaras dengan standar kebenaran Tuhan. Bisa menghormati Tuhan. Bisa menghidupi ketetapan-ketetapannya. Di dalam setiap pikiran, keinginan, dan tindakan-tindakan kita. Salomo ngomong apa soal takut akan Tuhan? Kita ambil satu ayat saja. Banyak ayat Salomo selalu menasihati dengan hikmatnya takut akan Tuhan. Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Mana dulu? Cari happy-happy dulu atau takut sama Tuhan dulu kalau ayat ini? Mana dulu? Jawab saudara. Hah? Jadi kalau orang tidak mendahulukan takut akan Tuhan bisa bahagia enggak? Bisa enggak? Bisa kalau uangnya banyak kan? Makanya ngerampok. Bisa uangnya banyak maka dagang mati-matian. Pasti uangmu banyak. Tapi orang yang berdagang dengan takut sama Tuhan, beda hasilnya. Karena sumber kebahagiaan bukan uang. Sumber kebahagiaan karena hubungan dengan Tuhan. Amin. Tapi dia banyak uang. Dia jadi tahu uang ini digunakan untuk mendukung apa yang Tuhan mau dia kerjakan melalui hidupnya. Amin saudara. Nah orang itu baru namanya dewasa dan memberi dampak. Ngerti sekarang cara berpikirnya?
Sebab janji Tuhan di Alkitab, kalau kita takut sama Tuhan, kalau kita mendahulukan Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan segala-galanya, bahkan dalam kelimpahan. Jadi seorang pebisnis, seorang pedagang, seorang profesional, seorang karyawan, seorang yang kerja eceran, UKMK lah, apapun namanya. Kalau takut akan Tuhan, beda, dampak hidupnya beda dengan orang yang sekedar bekerja, sekedar berprofesi, sekedar menjadi karyawan tapi tidak takut akan Tuhan. Uang seberapa banyaknya kau telan, tetap kau tidak ada happy-happynya. Ada sesuatu yang tidak pernah dapat mencukupi kekosongan hatimu. Tapi waktu engkau takut akan Tuhan, gentar sama Tuhan. Karena kasihnya yang luar biasa. Sebab itu di kitab Wahyu selalu diingatkan kasih yang mula-mula. Hatimu, kekosongan hatimu ditempati oleh Tuhan secara penuh. Tuhan mengadakan perjamuan bersama-sama kita. Amin saudara. Hidupmu tidak tergantung dengan apa yang berasal dari dunia. Engkau hanya menikmati apa? Menikmati saja apa yang Tuhan percayakan. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 86 ayat 11, bagian lain tentang takut akan Tuhan. Raja Daud berdoa, tunjukkanlah kepada jalanmu, tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Raja Daud yang reputasinya, kalau kita baca di Alkitab yang luar biasa, tetap mendahulukan Tuhan. Tapi mungkin ada pertanyaan yang menyelonong, kalau dia mendahulukan Tuhan, kenapa dia berbuat dosa? Nah, jangan bertanya di sini, tapi bisa diskusi nanti dengan saya. Saya akan jawab dengan sederhana, bisa juga. Bahwa Daud memang manusia berdosa. Daud pun perlu juru selamat, bukan? Memang Daud manusia berdosa. Slide berikutnya. Jadi takut akan Tuhan ini juga harus diinspirasi atau harus dimunculkan, didorong supaya takut. Bahwa sesungguhnya perbuatan kita ini harus kita pertanggungjawabkan. Artinya ada penghakiman. Penghakiman Allah atas dosa. Itu yang menimbulkan rasa takut dalam keseharian kita. Di dalam Mazmur 88 ayat 16 dan 17. Dikatakan aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Itu coba. Tertekan. Tertekan karena apa? Karena ngeri. Ngeri ngadepnya marahnya Tuhan. Kenapa Tuhan marah? Karena Tuhan minta pertanggungan jawab. Karena sembarangan hidupnya. Pasti Tuhan marah. Ingat baik-baik. Kalau sembarang hidup, pasti kena marah. Entah bentuknya seperti apa. Firman Tuhan yang disampaikan minggu lalu. Ingat baik-baik. Karena dunia ini yang penuh dengan dekadensi moral, kemerosotan moral. Singkatnya hari ini saya mengatakan, dunia ini ora wedi karo Gusti Allah. Dunia politik tidak takut sama Tuhan. Dunia bisnis tidak takut sama Tuhan. Dunia agama tidak takut sama Tuhan. Dunia pendidikan tidak takut sama Tuhan. Keluarga tidak takut sama Tuhan. Seni tidak takut sama Tuhan. Tidak ada satu bidang pun dalam kehidupan yang disebut marketplace takut sama Tuhan. Padahal tujuan Tuhan menyelamatkan hidup kita. Supaya kita mempengaruhi seluruh bidang kehidupan itu. Padahal tujuan Tuhan membawa umatnya menduduki tanah yang disediakan Tuhan. Supaya mereka berkuasa menduduki tanah itu. Tadi kan kita baca. Dimulai takut akan Tuhan supaya mereka bisa menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan. Sebab itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Siapa mau mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya berikan ada dua gambaran di dalam Daniel pasal 5 ayat 5 dan 6. Coba kita baca. Dan nanti satu dari perjanjian baru, di Daniel pasal 5 ayat yang ke-5 dan ke-6, itu kisah tentang Belsyazar, Raja Babilonia,
yang mengadakan pesta dan melayani tamunya. Pasti dia ingin, wah, kalau orang lagi pesta, pasti ingin menunjukkan sesuatu yang dia mampu, yang lakukan terbaik, menjamu tamunya. Semua yang the best, better than the best. Better than the best, dia mau lakukan. Sama, Belsyazar juga sama. Dan dia menyajikan apa? Menyajikan anggur dengan bejana emas dan yang diambil dari bait suci di Yerusalem. Karena dia kepingin baik sampai perkakas-perkakas yang dikuduskan untuk ibadah. Itu dia ambil. Diisi buat anggur, dibagi-bagikan, semua orang bisa menikmati. Semua orang kagum dong. Kagum. Raja Babilonia itu merasa bangga, dikagumi banyak orang. Tapi perhatikan, tetapi dia segera menerima peringatan dari Allah. Jok sembarangan, jok sembrono. Yang di rumah, jangan sembrono hidupmu. Amin, saudara. Kasih tahu satu yang lain, jangan sembrono, kasih tahu. Jangan sembrono. Langsung mendapat peringatan dari Allah. Ayat yang ke-6, lalu raja menjadi pucat, menjadi gelisah, sendi di pangkal pahat, jadi lemas. Lututnya berantukan. Berarti bayangan saya seperti saya kalau naik tangga di usia 70 ini, tiba-tiba mau klek gitu kan. Rasanya hampir sama dia, pasti hampir sama, klek jatuh. Kalau dia udah jatuh beneran. Geblak, kalau bahasa Jawanya bilang begitu. Allah memperingati, langsung Raja Belsyazar geblak. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak takut sama Tuhan. Perkakas bait Allah diambil untuk menjamu demi kebanggaan dirinya. Dalam Matius pasal 28, perjanjian baru, ayat 2-4. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu. Dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Batu ini penutup dari tempat Yesus ditaruh pada waktu Yesus telah mati. Jadi dikubur Yesus dikatakan ditutup oleh batu. Ternyata malaikat itu menggulingkan batu itu. Dan malaikat itu duduk di atas batu itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar dan ketakutan. Tapi gentar dan ketakutan penjaga ini beda sama Raja Belsyazar tadi. Raja Belsyazar geblak. Tapi ini gentar. Ketakutan oleh karena sangat takjub. Seperti itulah gambarannya. Orang yang takut sama Tuhan itu bisa seperti Raja Belsyazar, takut, jadi ngapoin kalau orang Jawa, kalau saya dulu kecil, ngapoin. Saya pernah ditempiling tempiling itu tahu, pukul orang, pas kena hidung, cerot keluar darah. Pengalaman saya dipukul keluar darah itu saya ingat sampai hari ini. Kesel banget. Kesel, pengen bales, akhirnya dendam. Kesel banget. Pukul, hidungnya langsung cerot berdarah. Tapi itu membuat hati. Amin saudara. Jangan sembarangan. Kalau jalan di jalan jangan pengok gitu. Kalau orang Jawa bilang seperti orang kemaki. Kemaki itu apa bahasa Indonesianya? Hah? Kemelinti lagi. Kemelinti, kemaki yang sami mawon. Kemaki itu apa saudara? Sombong? Apa? Ya pokoknya kemaki, saudara kalau orang Jawa tahulah, nanti cari di Google lah, kemaki. Kelompoknya kemelinti, apa lagi sudah. Pokoknya jengkelin itulah, sok jengkelin, sok dan menjengkelkan. Buat orang gak suka, buat orang pengen mukul dia saja. Saudara, makanya hidup ini harus dievaluasi. Jangan kemelinti, jangan kemaki saudara. Jangan sok-sok, amin saudara. Kita belajar dari khotbah di bukit, berbahagialah orang yang rendah hati.
Berbahagialah orang yang lemah lembut. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, tapi yang kedua yang ditulis di dalam Matius pasal 28, takutnya itu lain. Heran, takutnya itu heran. Loh, pintu kubur tempat Yesus dikubur di situ, guling. Ada malaikat duduk di atas. Loh. Dan mereka betul takut. Betul takut. Jadi takut akan Tuhan, itu adalah respon yang kita sadari, bukan kita buat-buat. Takut nanti nggak diberkati, terus takut sama Tuhan. Bukan itu, berarti saudara nggak merespon Tuhan, merespon berkatnya. Mana yang lebih dulu diresponi, berkatnya atau Tuhan? Mana lebih dulu? Yang menggetarkan saudara dari contoh Alkitab itu berkat Tuhan atau Tuhannya? Tuhannya, kuasanya, mujizatnya. Amin saudara. Kehadirannya, bukan berkat-berkatnya. Dari siapa manusia bisa ngejar-ngejar berkat Tuhan? Takut akan Tuhan itu adalah respon yang kita sadari, yang mendorong hati kita untuk makin dekat kepada Tuhan dengan rasa kagum dan hati kita bergetar, seperti itulah. Jadi kita harus takut dan gentar kepada Tuhan karena saya akan simpulkan. 1, karena sesungguhnya itu Tuhan mengasihi kita. Betul saudara? Yesus datang ke dunia. Amin saudara? Meninggalkan kemuliaan, rela jadi miskin, taat sampai mati untuk menebus dosa saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan. Sekali lagi tepuk tangan. Jadi jelas, konsep Tuhan itu ingin melindungi saudara. Kehadiran Yesus sehari-hari dalam hidup kita adalah untuk melindungi saudara. Saudara dilindungi Tuhan, saudara kurang ajar sama Tuhan. Ya harusnya takut sama Tuhan. Lain kalau melindunginya dilindungi sama satpam. Saudara bisa kurang ajar sama satpam. Satpam itu saudara gaji. Ini Tuhan saudara. Ingat, yang melindungimu Tuhan. Amin saudara. Katakan Tuhan. Tuhan Yesus yang melindungi aku. Kalau engkau tidak takut sama Tuhan, engkau tidak akan terlindung. Makanya tadi sudah kita baca beberapa kesaksian. Yang kedua, kenapa kita harus takut dan gentar kepada Tuhan? Karena kehadiran Tuhan sangat luar biasa. Berulang kali kalau Tuhan hadir, peristiwa hadirnya Tuhan itu pasti luar biasa. Saudara jangan mudah mengatakan Tuhan hadir. Terlalu mengentengkan kehadiran Tuhan yang luar. Waktu saudara minta Tuhan hadir gak ada apa-apa yang luar biasa, saudara kan namanya sembrono, asal ngomong. Worship leader harus punya kehati-hatian kalau ngomong. Sebab itu perlu sekali hati yang menyembah, takut sama Tuhan. Pengkhotbah perlu hati yang melekat sama Tuhan. Kalau ngomong gak sembarangan. Waktu kita ngomong ini orientasi kita adalah Tuhan yang memerintah kita ngomong. Bukan orientasi kita adalah audiens yang menyukai apa yang kita ngomong. Itu namanya pembual, penipu. Semua dengar, karena sekarang semua khotbah melalui live streaming. Kalau ada pengkhotbah hanya ingin untuk menarik telinga audiens, itu pembual, penipu. Pengkhotbah adalah menyampaikan apa yang Tuhan ingin disampaikan pada saat dan waktu dan tempat di mana dia bertugas, dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Yang ketiga, kenapa takut dan gentar pada Tuhan? Karena kagum. Kagum itu adalah sebuah respon sikap, respon hati yang memunculkan sikap, motivasi. Kagum sehingga tidak ingin berpaling daripada Tuhan, ingin terus melekat, mencari wajahnya, mencari perlindungannya, menjauhi murkanya. Amin saudara. Sebab itu tadi saya terjemahkan berdasarkan beberapa komentari. Bahwa takut itu artinya kehati-hatian. Dan menilai diri kita secara kritis.
Walaupun saudara tahu, tapi belum tentu bisa melaksanakan SOP. Tapi Roh Kudus memampukan kalau saudara menginginkan melakukan itu. Dan yang terakhir, kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah perlindungan kita yang sejati, yang seharusnya kita kena murka Allah. Tapi oleh karena Kristus, dosa kita telah ditebus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus itu kita pandang sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Amin saudara. Jadi biasakan kalau ibadah saudara ngangkat tangan. Ngangkat tangan dengan penuh hati kagum. Terima kasih sama Yesus. Bukan tiktokan gitu. Apa? Kan cuma lihat orang. Saudara lihat, perhatikan. Semua yang ditawarkan dunia itu hanya untuk memuaskan orang lain. Tapi mari kita melakukan sesuatu untuk memuaskan hati Tuhan. Siapa mau memuaskan hati Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Saya akan tutup dengan satu ayat sambil saudara berdiri, dengarkan baik-baik. Di dalam Ibrani pasal 12. Mari yang di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Ibrani pasal 12 ayat 28 dan 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin saudara. Dengan hormat dan takut. Beribadah itu dengan hormat dan takut. Datang ke ibadah itu didorong kekaguman kepada Tuhan. Orang melatar, meleter, engko ora apa-apa, telat sithik ora apa-apa, nanti saja sedikit apa. Selalu menunggu diingatkan, disiplin. Baru datang tepat. Kenapa gereja harus tempatnya pemimpin menyindir-nyindir? Sebenarnya kan nggak perlu saudara. Saudara datang sendiri tepat waktunya. Karena saudara datang berjumpa dengan Allah. Ingat baik-baik ayat 29. Sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Siapa percaya Allah adalah api yang menghanguskan? Biarlah hatimu penuh dengan kegentaran pada Tuhan. Dan kalau kita mendahulukan yang pertama yang memang harus dijadikan pertama, semuanya akan mengikuti. Apa itu yang mengikuti? Jadi Tuhan hanya satu, akan memberkati engkau, anak cucu. Amin saudara. Saya puji Tuhan. Berkati dan lindungi, sinari dengan wajahnya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajahnya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai.
Mari kita merefleksikan kehidupan yang sedang Tuhan izinkan sepanjang 6 bulan terakhir di tahun 2020 di seluruh dunia ini. Tuhan izinkan malapetaka yang besar terjadi di tengah dunia. Bagi setiap orang yang ada di permukaan bumi ini terdampak dengan malapetaka. Siapapun dia. Pagi hari ini firman Tuhan menyampaikan buat saudara dan saya apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Apa yang menjadi concern tentang kehidupan kita. Rupanya di hati kita banyak motivasi yang salah. Ibadah kita banyak digerakkan oleh tujuan yang salah. Sikap hati yang salah. Tapi kita bersyukur selalu ada kesempatan untuk hidup kita bertobat, selalu ada kesempatan untuk hidup kita dibangun kembali, selalu ada kesempatan hidup kita diperbaharui. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan, berikan hidupmu, dirimu untuk diperbaharui oleh Tuhan. Saudara yang butuh pembaharuan, saudara boleh angkat tangan saudara. Dan tangan yang sebelah saudara bisa taruh di hatimu, di dada kiri saudara. Perbaharui kami. Perbaharui kami Tuhan. Perbaharui kami. Perbaharui Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Bagi setiap orang yang mendengar pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, takutlah akan Allah. Kalau hari-hari terakhir ini saudara menyimpang, saudara menganggap remeh, saudara sembrono, saudara dimotivasi oleh motivasi yang tidak takut akan Allah, tidak gentar akan Allah. Bertobatlah, bertobatlah, terimalah pengampunan dosa, terima, angkat tanganmu, terima pengampunan dosa, terima pembaharuan dalam nama Yesus, terima, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Ampuni Tuhan. Cukup sudah Tuhan. Cukup sudah. Dengan hal-hal yang kami alami sepanjang 6 bulan terakhir. Cukup sudah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pimpin hidup kami di tengah-tengah kesulitan di tengah dunia. Untuk tetap menjadi bagian dari rencana Tuhan. Kami boleh hidup di dalam ketetapan-ketetapan, aturan-aturan, perintah-perintah Tuhan. Untuk Tuhan leluasa memakai hidup kami seperti seturut mau dan kehendaknya. Menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Tuhan. Dan pakai hidup kami untuk mengajarkan takut akan Allah kepada anak-anak kami, pada generasi dari anak-anak kami, anak-anak dari anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan, kalau sebagai orang tua, kepala keluarga, kami tidak mengajarkan akan takut akan Allah. Kami hanya mengajarkan mengejar prestasi, mengejar nama, mengejar kemasyuran diri. Tanpa kami sadari, kami sedang mengajarkan kesombongan kepada anak-anak kami. Oleh karena itu ampuni Tuhan, ajarkan. Pakai kami untuk mengajarkan kepada anak-anak kami itu takut akan Allah. Dengan hati yang gentar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita mau siapkan untuk hati kita untuk persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga yang sungguh baik, terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu Tuhan yang telah menguatkan kami Tuhan.
Kini tiba waktunya kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Berkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi Tuhan, Kau balaskan lebih-lebih lagi Tuhan. Apapun yang kami berikan ini Tuhan dapat dipergunakan dengan baik Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Berkati juga Tuhan pengelola keuangan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan saksikan pengumuman. Akan diadakan LBC Gathering melalui Zoom pada tanggal 19 Agustus 2020 jam 7:30 sampai selesai. Diharapkan untuk bapak-bapak bisa menghadirinya bersama pasangan masing-masing. Selamat ulang tahun kepada nama-nama yang tertera di layar LED. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri pada pagi hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, sungguh kami bersyukur kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Tuhan juga akan berkenan buat ibadah kami sore hari nanti yang juga akan dilakukan dengan live streaming supaya lebih banyak keluarga-keluarga dapat mengikuti bersama-sama beribadah on-site di gereja ini. Kami rindu lebih banyak lagi orang-orang datang beribadah kepada Tuhan yang digerakkan oleh rasa takut dan gentar, rasa kagum kepada Tuhan. Bukan oleh perkara-perkara yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, khususnya dalam hidup rumah tangga dan keluarga mereka. Di tangan kanan Tuhan percayakan umur panjang, di tangan kiri kekuatan, kekayaan dan kehormatan untuk hidup memuliakan Tuhan. Tuhan kami serahkan juga pemberkatan pernikahan
saudara-saudari kami pada tanggal 1 dan 8 Agustus. Tuhan memberkati, Tuhan yang menyelenggarakan pemberkatan itu dan Tuhan memakai hamba-hambamu untuk melayani. Tuhan berkati juga hamba-hambamu yang Tuhan persiapkan untuk melayani pemberkatan. Khususnya Tuhan berkati kedua mempelai, dua pasang mempelai ini Tuhan yang akan memulai kehidupan yang baru, membangun sebuah rumah tangga melalui ikatan perjanjian pernikahan yang Tuhan telah awali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sebentar pulang, sertai kami satu persatu, pimpin dan bimbing kami dalam perjalanan pulang dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Berkati juga apa yang akan dilakukan oleh saudara-saudara kami yang ada di dalam rumah tangga keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami alaskan segala doa, puji dan syukur ini. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, angkat kedua tanganmu dan pastikanlah menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkatimu dan melindungimu selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Sebab itu sekarang pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kuasa pimpinan persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara-saudaraku sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, semua yang diberkati baik di gedung gereja ini onsite, ibadah onsite maupun yang mengikuti live streaming di rumah. Mari bersama-sama kita katakan amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya lalu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa